balik lagi lah kita ke penginapan kan. Nah malam terus masnya ngomong gini, Mbak maaf ya kata dia gitu, sampahnya sudah kami buang ya. Mbak-mbak yang resepsionis yang tadi pagi itu siapa ya mas gitu. Kita nggak punya resepsionis perempuan kata dia gitu. Nah di situ tuh pas balik ke kamar, jalan ke naik tangga, si Caca ngomong gini, di kamar Angga ada apa gitu kan. Di minibarnya ada pocong. Terus nggak lama di ujung lorong, karena kan kamar gue di ujung, jadi di ujung lagi tuh gue ngeliat kayak mbah-mbah jalan kayak mendekat gitu kan. Ini kamar gede ya, tapi kok kita berasa rame ya gitu kan. Lo yakin tadi udah permisi gitu kan? Udah sih gitu kan. Apa kamar kita kurang terang? Ini terangin aja deh gitu kan. Ya udah deh. Terus kita nyalain nih. Terus pas kita diem terus ada suara, matiin aja Nduk lampunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Balik lagi sama gua Randi Mulya. Dan di Narasi Misteri kita akan menceritakan kisah-kisah pengalaman pribadi yang terjadi di luar nalar, tapi terjadi pada narasumber yang datang ke sini. Nah kali ini gue udah kedatangan salah seorang narasumber yang punya pengalaman. Mungkin bisa dibilang lagi ada kegiatan di luar kota. Nah kita langsung aja ketemu sama narasumbernya. Halo Mbak Arini. Halo. Sehat ya? Sehat. Mbak Arini, tadi kan kita ngobrol-ngobrol sedikit sama pengalaman, kisi-kisinya udah ceritain tuh. Boleh ceritain ke teman-teman gak sih pengalaman apa dan ini terjadi di mana? Oke, ini tuh pengalaman gue di Jogja. Waktu itu gue ada kegiatan di situ dan kita tuh nginep di salah satu penginapan yang lumayan angker, karena nggak cuma gue doang tapi teman-teman gue yang lain juga kena gitu loh. Merasakan apa yang terjadi di sana? Iya. Dan gangguannya aneh-aneh gitu. Di Jogja. Di Jogja, daerah Jogja ya. Itu lagi apa? Lagi liburan atau lagi ada kerjaan atau gimana? Kita kayak study tour gitu pas zaman gue kuliah sih memang gitu. Jadi ya lumayan sih. Gila banget di situ. Tahun berapa tuh Mbak kalau boleh tahu? Itu sekitar tahun 2013-an. 2013-an. Dan itu banyak yang ngalamin di situ ya, dari teman-temannya Mbak juga ya? Dari kita nyampe pun juga udah ngerasain kok ini aneh banget gitu loh. Aduh, tahan dulu. Ini gue yakin seru nih. Nah buat teman-teman, lo tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Lo bisa skip aja iklannya, videonya tonton sampai habis. Dan buat kalian yang punya cerita pengalaman pribadi pun bisa ceritakan di Narasi Misteri. Kalian tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau email ke Narasi Misteri seperti yang ada di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa follow akun TikToknya Narasi Misteri karena di situ ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Ya udah, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Mbak Rini, gimana prosesnya bisa lo jalan ke sana dan apa yang terjadi di sana sih? Jadi itu ceritanya kita mau study tour kan, karena kampus gue tuh mau ngadain pameran. Jadi karena jurusan gue tuh kan komunikasi dan sama anak broadcast sama anak advert juga, kita ngadain yuk kita study tour aja nih biar ramean gitu kan. Terus gue nggak tahu gimana tapi kita jalan nyampe itu juga udah mulai aneh karena gue tuh pas turun dari busnya aja tuh udah serem banget gitu. Ini kejadiannya tuh tahun 2013. Jadi pas nyampe gue lihat ada warung di depannya, gue kira cuman kayak warung kok rame gitu kan.
Nah, yang peka di situ nggak cuma gue doang nih, ada teman gue si Caca. Terus dia bilang gini, serem ya gitu. Karena gue dipanggilnya kan Ning, serem ya Ning gitu kan. Iya lumayan gitu. Yaudahlah gitu. Nyampe di lobi, si Caca tuh cuman mau gandengan sama gue doang kan. Kayaknya makin serem deh kesini gitu kan. Iya, terus pas kita dibagiin kunci kamar, kita nanya dong, Mas ini nggak ada liftnya? Oh Mbak, di sini masih pakai tangga gitu. Maksudnya untuk hotel penginapan kayak gitu, wah ternyata kok nggak ada ininya. Ya udahlah, karena kita udah capek juga, udah jam 12 juga kita nyampe ya, ke kamar gua. Nah kebetulan tuh satu kamar isinya 3 orang. Jadi satu hotel tuh kampus gue yang booking. Jadi ya udah kita naik ke kamar. Gue kebetulan kamarnya sama 3 teman gue, anggap aja namanya Dara, gue sama Ayu. Nah mereka ini, si Dara sama Ayu ini dia lagi berhalangan. Ya udah dong, gue juga nggak terlalu deket nih sebenarnya karena jarang main gitu kan. Ya udah gue buka kunci kamar, terus kita kaget juga, wah ini kok kamar gede banget gitu kan, nggak salah nih gitu kan, nggak kayaknya gitu kan. Ya udah pas kita nyalain kayak masih normal aja gitu kan, tapi mungkin kayak bau lembab ya apa ya, mungkin kan kamar hotel ada yang kayak gitu kan. Terus ya udah kita bersih karena itu tempatnya luas banget, jadi kita naruh tas tuh jangan sampai jauh-jauhan, jadi deket-deketan aja, jadi kayak nyampe ke kitanya gitu. Terus nah yang lucunya tuh di kamar gua ada kamar mandi, terus ada lorong sedikit itu ada lemari, terus ada jendela. Nah lucunya temen gue tuh kayak, Ning lu aja deh yang nutup. Kok gue yang nutup gitu kan, lu aja. Enggak, lu aja. Ternyata mungkin si temen gue Ayu ini udah kayak ngerasa kayak ada yang ngintip gitu kan. Ya udah pas gue mau nutup, temen gue yang lain nih datang, jadi kayak ngecek-ngecek kamar gitu kan. Itu jendela kenapa nggak ditutup? Ini mau gue tutup. Kayaknya semua orang harus, lu aja deh yang nutup gitu kan. Ya udah pas mau nutup, udah gue tutup, tapi gue penasaran. Gue buka lagi, itu kayak ada muka kayak ngeliatin gini, jadi kita kayak ketemu gitu loh, kayak what gitu kan, kayak oke, ini disalahin. Terus dia kayak loncat ke genteng gitu, gue liatin, penasaran kok ini hilang gitu kan. Tapi dia kayak loncat terus dia ngeliatin ke arah jendela lagi, kayak oke, ini bukan, kalau orang Sunda bilang bajing meluncat sih kayaknya, tapi bukan gitu, kayak wayang kayak gitu kan. Tapi ya udah, gue cuma bilang gue capek, gue mau istirahat. Gue ambil air wudhu, gue sholat, gue minta izin gitu kan, gue beberapa hari di sini jangan digangguin. Pas kita matiin lampu, terus cuman satu lampu doang kita nyalain kan, tidur sama temen gue si Ayu sama Dara. Terus kita ngomong gini, ini kamar gede ya, tapi kok kita berasa rame ya gitu kan. Lo yakin tadi udah permisi gitu kan? Udah sih gitu kan. Apa kamar kita kurang terang? Kayaknya terangin aja deh gitu kan. Ya udah deh. Terus kita nyalain nih. Terus pas kita diem terus ada suara, matiin aja Ndok lampunya. Cir, kita matiin yang pegangan. Ini nggak gue doang yang denger. Kayaknya nggak lo doang deh, tapi gue juga. Terus kita jawabin apa nih? Udah nggak usah dijawabin, kita tidur aja. Jadi itu kayak merekanya juga kayak makin penuh ruangannya. Kayak terus ada suara lagi, Dok, matiin Dok gitu. Oh ini kali yang bersih-bersih di sini kali gitu kan. Kita masih mikirnya mungkin masih ada pegawai-pegawainya satu kali atau apa. Kali ada suaranya, udah tenang aja gitu. Udah capek ya udah. Akhirnya kita nyuekin, kita berhasil tidur tuh udah syukur gitu kan ya. Besok paginya gue udah gak mau cerita apa-apa gitu kan, mungkin kayak kita salah denger kali ya. Iya. Terus gue ke kamar temen gue si Caca, gue nanya, Ca, kamar lo aman? Rada aneh sih ini kamar gue, lo coba dicek kata gitu kan. Terus gue lihat kok kamarnya lebih kecil, terus dia kasurnya yang 2 gitu.
karena kan kita bertiga harusnya ya udah digabung gitu kan. Terus iya nih masa kamar gue bocor gini. Oh gitu ya, terus ada bau-bau gitu, kata Caca tuh yang mukanya udah bau-bau gitu, tapi dia kayak si ngode gitu kayak ke belakang, lihat di belakang ada apa gitu kan. Terus ya gue langsung yang ya Cak, gue gituin kan, ya Cak ya udah deh gitu, udah kita sarapan dulu aja gitu kan. Kita ke bawah mau ngelanjutin kegiatan buat hari pertama di situ. Terus udah kita selesai sarapan, kita nggak mau cerita apa-apa, takutnya nanti bisa cuman gue doang sama kamar teman gue doang gitu kan. Kayaknya baik-baik aja deh nih, kayaknya cuman kita doang berperasaan gitu, yang berenam ini ngomong gitu kan. Ya mungkin kayak gitu kali ya udahlah gitu kan. Terus gue sama temen gue Ayu sama Dara kan kita nanya nih, ini kunci mau kita taruh gimana gitu kan. Udahlah lu aja yang pegang kata dia gitu. Oh ya udah, aman nih, aman. Nah gangguannya sebenarnya nggak cuma di penginapan ini aja. Jadi pas kita study tour itu, kita ke salah satu museum di Jogja, itu baru 2 minggu buka, dan gua ngecek itu tempatnya masih buka sampai sekarang. Terus habis itu biasa doang kita foto-foto buat mungkin nanti pamerannya mau apa. Dan gue tuh kalau udah foto tuh kayak yaudah satu-satu nih gue fotoin. Terus ternyata teman-teman gue yang lain tuh udah masuk ke museumnya, gue masih di luar. Just dipanggil, Ning ayo Ning gitu kan. Ditungguin tuh, oh iya gue lagi nungguin ini. Nah ayo, gue narik tangan gue yang gue kira tuh temen gue namanya Lala. Ya lah gitu kan, ditungguin gitu kan. Gue narik, gue lihat tangan teman gue tuh kok kecil banget, tapi emang dia kecil kan. Terus gue lihat lagi, tumben Lala pakai gelang, bagus gitu kan. Terus tapi itu sambil lari tuh gue sambil ngeliat lagi, lihat dulu kok jaket alma maternya ludruk bukan yang biasa gitu kan. Terus udah pada ngumpul, gue kayak masih megang tangannya. Terus dia ngomong gini, pas lari tuh dia sempet ngomong pelan-pelan gitu, tapi pakai bahasa Jawa, pelan-pelan. Oke, padahal itu masih jam 10. Nyampe tempatnya jam 10-an. Terus gini, emang nungguin siapa sih lo gitu kan. Ini gue nungguin Lala di depan. Lala di depan, nih yang gue gandeng siapa, gue gitu. Dan itu gak ada orang. Itu masih jam 10 pagi ya. Gue bilang kayaknya gue nggak boleh cerita apa-apa di sini, gue gituin kan. Yaudah gue abain lagi, gue foto-foto. Terus kita masuk ke museumnya. Jadi museum itu rada ke bawah gitu kan. Masuk ke ruangannya, ruangannya juga baru buka. Jadi dia masih pemandunya juga masih, bentar tunggu kita nyalain lampu dulu gitu kan. Nyalain lampu, terus udah yuk masuk yang ini, bagian ini. Dan gue tuh bagian kelompok terakhir. Terus abis itu ya udah dong, gue masuk, gue berdiri sebelahnya Caca sama Ayu. Terus kata si Ayu ngomong gini, Rin, di sini kok dingin ya, kata dia gitu kan. Namanya juga museum, barang-barangnya mesti ada suhu-suhunya tertentu lah, gue kayak gitu, gue gituin kan. Terus iya sini katanya gitu, tapi gue kedinginan nih. Alunya aja ringkih gitu kan, bercandaan. Terus tiba-tiba AC yang di belakang dia mati. Terus kita bertiga sama Caca gini, langsung dipentat, kita nggak bisa ngomong sembarangan. Iya, kita juga nggak bisa ngomong sembarangan. Oke, kita ke arah kanan aja. Oke, pelan-pelan kita jalan mau menuju pintu keluar, mesti biar cepat keluar gitu kan. Tapi gue sendiri tuh gue terpaku sama satu foto cewek. Dan yang gue lihat adalah baju biru, kebaya bludru dengan gelang yang gue lihat. Jadi itu adalah sosok ratu di situ yang udah nggak ada, yang tangannya gue gandeng. Terus gue cuma ngomong gini, oh tadi tuh Putri Ratu tuh yang menyambut gue gitu kan. Terima kasih banget dah nyambut gue sama temen-temen gue yang rombongan sirkus.
Ya pokoknya kita jaga deh gitu, nggak sampai sompral gitu kan. Terus tiba-tiba suasananya tuh yang tadinya dingin terus jadi kayak anget gitu setelah gue minta izin lagi gitu kan. Oke, kayaknya dia nih udah oke nih kayaknya. Oke. Tapi gue masih yang gak heran tuh adalah si kebaya bludru dan gelangnya. Gue baca, oh ternyata itu adalah barang kesayangannya gitu loh. Jadi gue nanya, ini punya putrinya di sini? Iya mbak, itu si putri ini suka banget kalau pakai baju ini, kesukaan. Oh gitu, ya gitu. Tapi yang gue ya ya nggak habis pikir tadi gue narik tangannya. Ya udah deh. Habis itu gue keluar nyusul rombongan yang lain. Habis itu ada satu tempat spot gitu kan, ada patung ibu sama anak. Jadi ibunya kayak megang kendi, anaknya nadah. Ya kayak namanya air mancur biasa kan, kayak isinya air gitu kan. Nah temen gue ada yang namanya Sri, dia foto ngeluarin duit dengan sompralnya kayak nih gue bisa gini tapi ngarahnya gitu. Dan itu ada 3 orang yang motoin dia dengan gaya gitu. Setelah dilihat fotonya, 3-tiganya hasilnya sama. Fotonya tanpa kepala temen gue si Sri, dan temen gue langsung syok dan ngebanting, pokoknya hapus ya fotonya, hapus ya, dia sampai kayak orang ketakutan. Dan gue sempat lihat fotonya bener-bener gak ada kepalanya gitu, mungkin kayak gini sompral gitu. Ya udah gue bilang oke, sini kita gak boleh sompral, gak boleh beneran sompral, ini baru tempat pertama, gue masih ada 2 hari lagi di sini. Ya Tuhan, lancarkan hidup aku. Kan serem ya kan, kita itu si Sri-nya yang kepalanya nggak ada. Iya, bukan, teman gue yang lain. Oh, yang di foto kepalanya nggak ada itu temen yang lain. Yang beda dari kamar gue juga. Beda. Jadi Sri-nya yang foto, tapi ada yang lain tapi nggak ada kepalanya gitu? Enggak, jadi fotonya si Sri, tapi kepalanya dia nggak ada. Iya, si Sri-nya yang nggak ada kepalanya pas di foto. Bayangin dong, itu jam 10:30. Pas nyampe, udah rada sore kan ke penginapan, dan gue baru tahu kalau tempat yang di warung tadi itu, yang depan hotel gue itu adalah tempat penjagalan ayam. Jadi penjagaan ayam itu adalah makanan bagi mereka yang kasat mata, karena kan ada darah, ya kan kayak gitu. Jadi gue langsung gini, wah gila, pantes sih gitu kan, anjir semalam tuh dari sini gitu kan. Wah ngaco sih gitu kan, wah ngaco banget nih. Jadi pas gitu, wah udah mau maghrib nih, yaudahlah naik dulu. Nah tapi sebelum naik gue nyerahin kunci ke Dara karena dia bilang gue butuh ke toilet nih gitu kan. Oh ya udah, gue mau ke bawah dulu nih nyari cemilan kayak apa gitu kan. Oh yaudah. Terus pas gue naik nggak lama, temen gue tuh Dara sama Ayu tuh udah yang keluar, udah yang nangis berdua. Terus gue bilang, kenapa lo? Gue gituin kan, kenapa lo nangis? Itu kamar gue tuh udah rame sama teman-teman gue yang lainnya. Lah ini anak kenapa baru datang? Gak beli minum dulu tadi, kenapa gitu kan? Ada apa? Tadi ada bayangan kayak wayang dari kamar mandi lari ke jendela. Masih dong kayak, ini yang kayak wayangnya itu yang tangannya panjang nggak? Gue gituin. Terus jalannya gue peragain kan kayak gini. Ya persis wayang kata dia gitu kan. Wah ini persis yang gue lihat, yang loncat-loncat di antara genteng-genteng gitu kan. Kayaknya gue perlu ke bawah deh gitu kan, maksudnya karena kan gue lihat, jadi pas itu gue penasaran, gue buka lagi, ternyata di bawah itu ada kolam renang. Jadi wah kayaknya gue mesti ke bawah nih gitu kan, gue pengen tahu nih ada apa, takutnya emang gimana gitu kan. Terus gue lihat lagi, lo tuh berdua lagi dapet ya gitu kan. Iya Rin, pantesan gue gitu kan. Pantesan, gue coba ngomong, kenapa? Jangan jorok ya, dirapiin aja, gue gituin kan, ditutup aja deh, apa kayak gitu kan. Oh emang kenapa? Udah pokoknya lo lakuin aja yang gue suruh gitu kan, pokoknya jangan sampai kotor aja kamar mandi kita. Oke. Nah si Caca tuh langsung narik gue, terus dia bilang,
ya gue gitu, kita cuma lihat-lihatan, iya Cak itu kan tahu kan, wanita, darah, makanan, sudah. Ya ngerti gue, lo paham ya? Iya gue paham, tenang aja, lo nggak takut? Asli takut banget. Terus gue cerita sama Caca, semalam tuh ada yang ngomong, Dok matiin lampu Dok gitu. Gue takut asli, jangan diturutin, kata Caca ngomong gitu. Please jangan diturutin. Kenapa emang di kamar lo ada apa? Perempuan, ada perempuan, kun kata dia gitu kan, kun di ujung. Dan itu air yang dia kan netesin air, itu bukan air, itu darah gitu kan. Tapi teman-teman gue yang awam liatnya itu air, tetesan air. Gue yang bisa, gue udah tidur, jangan deket situ deh, kita sinian aja, sempit nggak apa-apa lah kata dia gitu. Ternyata itu masih dong, itu tetesannya itu. Tapi pas gue lihat udah nggak ada lagi tetesannya. Iya ya, stop ya. Iya, tapi nanti tengah malam dia muncul lagi dan bau itu keluar lagi kata dia gitu kan. Terus gue bilang, gue negosiasi kan sama Caca, atau lo bertiga pindah aja deh tidur di kamar gue deh gitu kan, angkat kasur gitu kan. Enggak, kalau kayak gitu nanti malah yang di kamar lo marah kata dia gitu kan. Itu ada mbah kata gitu kan, sama si Wayang, yang rese itu yang Wayang kata dia gitu kan. Kalau mbah itu cuma di pojokan deket meja rias kata temen gue. Oh lihat di situ, iya. Kalau lu matiin itu mbah ada di atas atap, maksudnya di plafon atas, jadi dia kayak gini loh, kayak matiin gitu. Bilang, jadi sebaiknya gimana dong? Ya pokoknya kalaupun mau matiin harus ada lampu yang nyala atau terang-terang sekalian. Ya kita milihnya terang-terang sekalian sih emang gitu kan. Ya udah, tapi anak-anak jangan tahu karena kan kita ngomongnya di kamarnya si Caca kan. Ya udah pokoknya jangan cerita ini kalau gua nggak narik lo atau lo nggak narik gua kata gitu. Oh yaudah, gue balik lagi ke kamar, temen gue masih siok kan ya, semua orang lagi nenangin dia, udah tenang, nggak, gue mau pulang. Gue habis si Sri tadi begitu, terus ngadepin si Ayu sama Dara begitu, kayaknya ada yang salah nih gitu kan, maksudnya kita mesti gimana ya. Terus katanya si Dara, Ning please Ning baca doa dong Ning gitu kan. Udah, baca doa juga udah, minta juga udah gitu kan yang diincar kan lo berdua, gue sih enggak, gue gituin kan. Ya jadi gimana ya gitu, ya udahlah gitu, ya udah deh pokoknya nih malam lo jangan aneh-aneh, pokoknya bersihin gitu kan. Ya udah, tapi nih kan belum ada yang tukang bersihnya nih. Ya udah nanti gue mintain deh sama resepsionis di bawah. Oh ya udah habis itu kita ya udah tidur lah gitu kan, udah malam juga, besok pagi aja biar sekalian bersih gitu kan. Ya udah pagi-pagi gue jam 6:30 gue ke resepsionis, gue ngomong, ada mbak gitu kan, Mbak punten permisi, itu yang di kamar ini di kamar, kan gue sebutin nama kamar gue kan. Oh iya Mbak, nanti tolong dibersihin ya sampah-sampah di kamar mandinya, bisa dibantu dibuang. Oh iya nanti dibuang katanya gitu kan. Gue balik lagi, terus kita makan sarapan gitu kan. Terus gue ke bawah lagi, kunci kamar mau pergi, terus gue nanya lagi kan, nego kunci mau siapa ini megang gitu kan. Udah deh titip ke resepsionis aja, nanti siapa yang datang duluan bisa naik ke atas gitu kan. Oh ya udah, terus gue di resepsionis itu mas tadi disamin sama mbak-mbaknya kan yang di resepsionis, terus mesti kayak bingung gitu kan, mbak-mbak yang mana ya tadi gitu kan. Resepsionis cuman ada saya doang sama mas yang satunya, di sini nggak ada mbak atau gitu. Ada kok, tadi saya bilang bersihin kamar yang di sini buat ngangkut sampah di kamar mandi. Terus masnya langsung yang, oh kamar yang itu ya mbak, iya ya mbak nanti saya yang bersihin kayak itu gitu kan. Terus gue dong nitip kunci kayak biasa. Habis itu yaudah mas nitip kunci, kita jalan. Terus kayak masnya tuh kayak yang kaget gitu kan, kayak kamar ini, terus kayak berdiskusi, tapi gue masih lihat yang jauh, ini kok malah ngomongin kamar gue gitu kan. Emang ada apa sih gitu kan. Ya udahlah, kita pergi ke tempat kedua di hari kedua ini. Kalau di sini sih nggak banyak aktivitas gitu kan, kita ke
Museum Vanderburg, gue ingetnya gitu kalau nggak salah ya. Nah di situ yang gue lihat justru kebanyakan orang-orang Belanda beraktivitas, tapi mereka yang baik. Jadi yang mendirikan apa di sana, nggak yang niat untuk perang, enggak, tapi yang kayak ini loh harus bikin sekolah apa gitu. Mereka di situ nggak mau mengacaukan pribumi, justru mau bikin pribumi itu cerdas kalau kata mereka gitu. Jadi jangan disalahpahamin gitu. Terus udah tuh itu yang gue lihat. Terus karena yang temen gue dari kecil ini adalah sosok noni, dia bilang di sini aman. Ini tuh kayak sekolah bagi orang-orang Belanda untuk kenal pribumi, kata dia gitu. Enak kok di sini, bahkan pribuminya juga nerima aja gitu kan. Terus bilang oh gitu ya, iya. Terus ya udah dong. Pokoknya acara kedua tuh kayak aman gitu, kayak kok nggak spooky yang pertama nih. Balik lagi lah kita ke penginapan kan. Nah malam terus masnya ngomong gini, Mbak maaf ya, kata dia gitu, sampahnya sudah kami buang ya. Mbak-mbak yang resepsionis yang tadi pagi itu siapa ya mas gitu. Kita nggak punya resepsionis perempuan, kata dia gitu. Oh oke, baiklah. Terus gini, Mbak di kamar itu ada suara apa ya, kata gitu kan, mbak gitu, mbok gitu nggak gitu. Iya ada mas gitu kan. Mbak Arin ditanyain? Udah. Aku tuh orangnya penasaran, jadi kayak harus selesai nih, jangan setengah-setengah gitu kan. Oh iya mbak, kalau dia bilang matiin lampu, matiin aja mbak, gitu kan. Ngapain didengerin, saya gituin kan. Pasti gue gitu, ngapain didengerin, yang tidur kan gue, maksudnya bukan dia gitu kan. Iya sih mbak, tapi nanti ada yang lain masuk kalau dinyalain makin ini gitu kan. Masnya nih percaya mana sama Tuhan, saya gituin kan. Masa diduakan, udah dong, gue sudah kelar gitu kan. Ternyata enggak, itu teror yang kedua sebenarnya. Tapi sebelum gue ke atas, gue mampir ke kamar yang cowok, temen gue yang di bawah deket kolam renang, karena dia bilang gue dikeluarin dari parkiran bus, ada kamar. Nah itu kamar gue deket-deket situ, nomor sekian, kata dia. Ya udah gue kesana. Terus yang gue kaget, kamarnya itu ada minibar, ada sofa juga luas, dan kamarnya dia di atas. Jadi tangganya itu adalah bekas pohon, akar pohon dibikin tangga. Jadi ya, kok unik juga ya nih. Ya kita kalau kata satpam di sini, ini Rin, ini tuh sebenarnya kamarnya kosong banget. Ya iyalah, barnya aja debuan begini gitu kan. Terus lo tidur gimana? Di atas sama anak-anak. Oh ya, terus temen gue yang cewek pada nyusul kan, pengen tahu, oh ini kamar lo gini ya. Ya biasa dong, kita pengen foto. Gue pun sempat foto. Terus gue bilang, oh di sini tuh adanya perempuan, lo mencium aroma nggak sih gitu. Di atas ada wangi banget, kata dia gitu kan. Terus tenang sih, tapi kayak ada suara di bawah justru rame banget, kayak orang tuh kayak beraktivitas banget gitu kan. Lagi-lagi Caca nyamperin gue dengan pegangannya erat. Kita nggak lama ya di sini gitu kan. Terus Caca tuh kasih kode kayak ada yang mau gue omongin nih, harus nih gitu kan. Oh ya udah gitu. Padahal terus Caca tuh sempat ngomong, lo nggak lihat apa-apa di sini? Gue udah takut banget nih, kata dia gitu. Lihat kok, tapi gue skip. Gue tuh sukanya nge-skip kayak ya udah. Walaupun takut sebenarnya kan, tapi ya udah. Oh ya udah, gue balik deh, udah mau malam juga kan, kita mau pergi lagi ntar malam. Oh ya udah. Nah di situ tuh pas balik ke kamar, jalan ke naik tangga, si Caca ngomong gini, di kamar Angga ada apa gitu kan. Di minibarnya ada pocong kan gitu. Iya, tapi dia cuma balik badan kan. Iya, mukanya nggak diliatin. Iya, cuman punggung doang. Iya, dia juga kayak gak mau diganggu, jadi kayak pocong tapi malu ya gitu. Terus yang duduk gitu, nah itu ada anak kecil tuh sembunyi 2 orang. Ya benar, tapi nggak ngapa-ngapain, enggak.
Tapi lo nggak lihat, lo malah foto-foto lagi di tangga atau gitu kan. Itu ya ada cewek tuh gitu kan, marah gitu. Biasa, cewek mah jelas ketemu cewek. Udah dong, kita naik ke atas, terus kita mau yang udah tengah malam aja keluar gitu kan. Ternyata pas mau keluar tuh kayak ada yang ngetok, room service kayak gitu kan. Gue nanya sama Dara kan, emang lo manggil? Enggak gitu kan. Coba deh buka nih katanya gitu kan. Tapi gue buka pun gak ada orang. Dan entah kenapa lorong tuh yang biasa rame anak-anak kayak kok sepi banget gitu kan. Terus gue nanya, anak-anak tuh pada nongkrong kali ya gitu kan. Kita mau nongkrong apa enggak? Ya 10 menit lagi deh nih gitu kan. Oh ya udah. Terus nggak lama di ujung lorong, karena kan kamar gue di ujung, jadi di ujung lagi tuh gue ngeliat kayak mbah-mbah jalan kayak mendekat gitu kan. Room service kata dia gitu kan. Terus gue langsung nutup pelan, nggak yang gue banting, gue pelan. Kita nggak jadi pergi ya gitu kan. Kenapa? Jangan pergi deh gitu kan. Kenapa nih gitu kan. Masih ingat kan suara yang jangan matiin lampu? Iya. Jadi luar. Terus kita gimana gitu kan? Minta bantuan siapa nih? Akhirnya gue coba deh telepon gitu kan. Telepon temen gue juga yang di kamar depan kan. Kenapa? Lo jadi pergi nggak? Jadi nih ke kamar gue dong. Ngapain? Pintu nggak bisa dibuka. Kita alasannya gitu. Pintu nggak bisa dibuka. Tolong gitu kan. Oh yaudah gitu kan. Tapi nggak usah heboh. Pokoknya buka aja gitu kan. Oh yaudah deh. Temen gue datang nih bertiga ngebuka. Bisa kok. Oh bisa ya. Tadi nggak bisa loh. Udah kita tuh takut karena masih denger room service. Tapi kayak dia kayak makin deket suaranya. Terus gue nanya lagi sama temen gue si Caca kan, lo denger nggak? Denger apa? Ada yang bilang room service. Enggak atau gitu. Soalnya tadi gue lagi di kamar mandi kata dia gitu kan. Oke. Kenapa? Asli tadi ada di ujung, makanya gue minta lo pada gila lo kata gitu kan. Gila lo. Ini nggak bener nih sih, gue bilang ini nggak bener sih. Kita keluar malam ini nih, nggak apa-apa nih. Udahlah nggak apa-apa daripada besok nggak bisa kemana-mana kan. Ya udah. Akhirnya kita jalan nih. Buat kan katanya kalau belum ke Jogja tuh belum ke angkringan lo bukan ke Jogja gitu kan. Karena itu memang pengalaman gue pertama juga ke sana kan. Ya udahlah gitu. Terus malam nih gue kan ngelewatin penjagalan ayam kan. Harus kan menunggu beca kan. Terus temen gue ngomong gini, kayak makin rame ya si penjagal ayam ya. Iya loh, lo liatnya apa? Itu ya mah yang ngejilatin tuh bukan lantai itu dijilat semuanya. Serem banget ya. Tapi kita ngomong tuh yang serem banget ya Cak ya. Iya serem banget asli kata gitu kan. Ya udah deh. Terus kita mesti gimana nih? Selagi kita nggak ngeliatin mereka aman. Jadi kayak orang nggak lihat aja. Tapi kan pasti mereka bisa lihat kita yang katanya punya cahayanya beda gitu kan. Udah cuekin aja. Ya udah bener nih, ya. Nah, kita lewat, tapi mereka emang kayak fokus di situ aja, jadi kayak ya udah deh gitu kan. Udah nih, kita pulang juga masih aman. Nah, pas besok karena udah yang kita bikin badan capek itu jadi nggak mikirin apa-apa kan. Udahlah kita balik lagi aja ke kamar. Terus Ayu sama Dara juga udah nyampe, tapi di lobi dia nungguin gue datang kan. Lama lu kata dia gitu kan. Iya tas, habisnya gimana? Tadi kan ada yang dicari dulu. Udah itu kita naik barengan. Kali ini nih yang si Wayang ini nggak ada. Aman kan? Oh berarti kita bener nih. Ya lu jangan sembrono lagi makanya. Udah. Tapi bener pas kita tidur di malam itu tuh nggak yang serame di malam pertama gitu kan. Tapi pas gue sholat tuh kayak ada yang amin. Udah nyampe kamar kan, gue mau sholat dulu gitu kan. Jadi lu sholat dulu lagi gitu kan. Pas berapa rakaat kok suara gue menggema gitu kan. Tapi ya udah gue cuekin. Terus pas udah rakaat terakhir, pas assalamualaikum tuh kayak waalaikumsalam kayak gitu. Oke, udah nih. Terus gue sholat deh yang yaudah deh gimana nih gitu. Pokoknya besok nih udah hari yang
terakhir, tapi terakhir terus langsung pulang gitu kan. Gimana nih caranya nih gitu kan, biar aman gue gitu kan. Jangan gangguin dulu melulu, capek gitu kan. Ya udah, kita ngerapat lagi, terus yang mudahan ya kali ini nggak ada suara apa-apa. Iya, mudahan nggak ada apa-apa. Ya udah deh, amin gitu kan. Terus nggak tahu kenapa gue biasanya kan tidur kan nggak ngadep mana-mana, itu gue mau ngelihat yang ngadep meja rias, karena gue nggak pernah sama sekali ke situ gitu kan. Itu ada cewek biasanya kan dari punggung belakangnya, ini dari kaca, matiin lampunya gitu kan. Si Imbo marah kayak gitu kan, makin gini, lo denger gak sih gitu kan, ngomong sama Dara sama Ayu. Enggak, seriusan enggak, berarti gue doang loh. Kenapa? Enggak gitu. Kenapa? Kali ini kita matiin aja di lampunya gitu kan, kita ikutin aja nih semalam ini doang gitu kan, besok kita pulang soalnya. Ya udah deh gitu kan. Terus masih ada kayak room service gitu. Oh masih sih gue gituin kan, lo denger gak sih? Nah kali ini denger nih gue nih, si room service nih. Nah enggak, kita udah mau tidur kok. Akhirnya temen gue si Ayu tuh kayak ngeberaniin diri kan, enggak mbok, kita mau tidur mbok gitu kan. Oh gitu kan. Gue besok fix sih, gue nanya sih, ini ada si room service-nya nih nenek-nenek atau mas-mas yang ngeberesin yang pas di awal gitu kan. Wah lu aja yang nanya, tapi besok kata gitu. Ya udah, pas membalikin kunci gue nanya dong, mas di sini memperkerjakan mbok-mbok ya gitu kan. Enggak kata gitu kan. Mbak tuh yang di kamar ini ya? Iya. Udah diceritain sama yang mas di resepsionis? Udah. Kan makhluknya gak itu doang, rame di situ kata gitu kan. Anjir, udah paling ujung rame kan mbak. Mantep mas. Mantep mas, gimana ya, udah yang serem banget kan. Terus nanya dong, yang mbok-mbok itu siapa? Oh dulu tuh ini bekas rumah, ya ada mbok-mboknya gitu deh kata dia gitu, mungkin di belakang atau di mana ya, suka ganggu. Ya paling cuman dibilang room service doang kata gitu kan. Tapi mbak nggak diapa-apain kan toh di kamarnya? Ya enggak sih, paling dia cuman matiin lampu kan. Iya, kok tahu masnya? Iya mbak, tapi lebih baik jangan dilakuin, soalnya kadang dia suka makin banyak suara memang. Tapi karena kita udah capek banget, jadi kita kayak lelap gitu, jadi kayak nggak digangguin semalaman itu. Yaudah kita pulang juga gitu kan. Nah pas itu kita terakhir itu ke keraton. Nah di keraton itu gue justru ngeliat kayak yang, oh ini kan ada sumur-sumur atau apa. Terus gue bilang sama yang tour guide-nya, di sini pegawai abdi dalamnya kok banyak banget ya gitu kan, sebanyak ini ya? Iya gitu kan. Tapi kok kayak yang mukanya pucat juga masih diperkerjakan ya gitu kan. Nah yang pucat yang mana? Itu yang di situ, gue nunjuk beberapa titik kan. Itu kosong loh kata dia gitu, sepi loh. Oke, yang terakhir kali nih kayaknya gue lihat nih. Masih jam berapa Arin? Please banget nih gitu kan. Ya udah deh bang, aduh capek banget lagi. Terus ternyata ada terakhir itu masih dilanjutin, karena kan kita kayak satu rute lagi nih gitu kan. Ya udah deh, kita ke daerah pemakamannya Soeharto. Nah di situ ada gamelan. Terus yang biasa dong tour guide di sana ngomong, oh ya bapak tuh di sini di belakang gitu kan, mau ke sana tapi ini udah sore banget kata gitu kan, takutnya licin. Oh enggak pak, kita di sini aja, yang penting dapat foto terus kita pulang gitu kan. Oh yaudah silahkan, ini gamelannya buat apa ya pak gitu kan. Oh iya ini buat nyambut tamu, biasanya ada kegiatan nari-nari di sini gitu kan. Oh iya normal gitu kan. Terus tapi gue yang nggak normal. Terus gue akhirnya nanya, pak di sini tuh suka dibersihin nggak pak? Oh suka, apalagi kalau udah nembang, main sendiri alat-alatnya gitu kan. Oh my god, main sendiri tuh gimana pak? Ya bunyi main kata gitu, itu tandanya kotor, jadi kita harus elap. Oh iya pak, ini kayaknya
bakal sebentar lagi bakal bunyi Pak ya, kayaknya udah mulai kotor. Ya mungkin besok kali Mbak gitu. Karena yang gue lihat adalah udah ada pemainnya udah duduk mau nyambut, entah dia nyambut atau mau bilang ini kotor gitu kan. Terus gue bilang sama temen gue yang panitianya, udah kita pulang aja gitu kan, nggak dapat apa-apa juga di sini gitu kan. Udah kok kita nunggu makan malam habis itu kita pulang. Di sini banget gitu. Di sini banget, nggak di bus aja. Enggak harus di sini kata dosen-dosennya. Ya udah deh kita kan. Itu ya udah foto, makan, maghrib. Itu juga makin gelap kan. Udah terus akhirnya ya pulang. Nah, sepanjang pulang ini ternyata teman-teman gue itu sebes baru cerita, lu di kamar lu ada apa aja gitu kan. Kalau di kamar gue memang udah paling terkenal karena temen gue tuh yang dua itu udah sering keluar yang gitu atau enggak nangis gara-gara kejadian yang tadi gitu kan. Terus ternyata temen gue ada satu lagi namanya Mala, dia gini, dia tuh kayak diem terus dia baru ngomong pas di pom bensin lepas, terus dia ngeliat nih, udah nggak ada kan, apaan Mal gitu, lo tiba-tiba udah kan tadi ada kuntilanak tau gak sih, itu yang di kamar gue, dia ngikutin gue karena dia rambut gue panjang dan dia suka sama rambut gue, kata dia gitu. Ternyata si Mala itu juga peka juga, tapi dia kayak nahan gitu, dia bilang dia suka sama rambut gue, terus ketahan di pom bensin karena biasa sepuh yang di daerah situ pos itu gitu kayak udah batasannya kalau mau ngegangguin sampai sini aja, jangan sampai ikut pulang gitu loh. Terus udah nih temen gue yang si Caca gini, nih lo berani banget sih duduk selalu sendirian pulang pergi gitu kan, emang kenapa sih gitu kan, emang kenapa sih, nyaman tahu gitu. Ya udah deh terserah lo atur aja lah kata dia gitu kan. Di situ di sepanjang jalan nih kita banyak tahu yang mau masuk mendekat, apalagi pas macet tuh kayak pengen duduk di kursi yang kosong katanya, dan lo tuh sering ada yang duduk di samping lo. Cuman yang ya nggak apa-apa kan gue nggak ganggu. Iya sih tapi ini lama banget. Ternyata tuh si Caca tuh udah lihat, dia ngasih kisi-kisi kan kayak mukanya tuh setengahnya hancur katanya gitu kan, terus basah gitu. Nggak apa-apa, gue kenal dia dari lama. Gitu kata dia gitu kan. Gitu, gue kira bakal gangguin lo atau gimana. Enggak, nah aman gue gituin. Aman, pantesan lo bilang aman maksudnya ya aman aja. Terus udah dong kita cerita ternyata masing-masing kamar tuh gangguannya memang beda-beda gitu. Gue bilang wah kita untung banget, walaupun cuma segitu. Ada yang katanya ada yang teriak ngejerit lah dari ujung kamar atau kamar, tapi kalau kamar laki-laki nggak ada gangguan justru katanya. Mereka nggak ngerasain apa-apa, kayak ya udah penginapan kosong aja kali atau gimana gitu kan. Kan lucu ya. Terus habis itu tour guide yang kita kan ada tour guide-nya kan, terus dia bilang iya nih gue juga digangguin bla 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 gitu kan. Terus gue sama Cica ngomong gini, lah dari tadi diikutin gak sadar. Iya ya dari tadi diikutin tuh gak sadar tuh, biarin aja mau gimana. Terus udah nih lo aja yang bilang. Terus gue bilang kan, mas maaf sininya berat gak? Iya mbak, pegel banget kata dia gitu kan. Pegel banget ya mas? Iya. Pegelnya tuh kayak, terus gue meragain tapi tangannya selagi kayak gini gak mas? Wah iya mbak kayak gitu, kok tahu? Orang ada mbak ini yang gitu. Terus dia langsung, terus gue gimana nih gitu kan. Ya udah mas, bawa pulang aja. Udah setengah jalan, saya nggak bisa ngapa-ngapain, bayinya juga nggak bisa disuruh turun kan. Ya udah bawa pulang aja. Gue nggak tahu lagi tuh ceritanya gimana. Pokoknya kita nyampe, gue juga dijemput sama bokap gue kan di pinggiran tol. Terus bokap tuh yang pas ketemu gue dia ngomong gini, aman? Enggak, gue gitu. Enggak, kayaknya enggak aman. Terus kan ya udah yang penting kamu kan selamat, nggak aneh-aneh kan di sana. Enggak sih, tapi ya gitu ceritanya gitu. Maksudnya bokap gue dia bilang ya udah aman, pokoknya ntar sampai rumah ntar dibersihin deh kata bokap gue. Karena kan bokap gue juga bisa walaupun sedikit gitu kan, jadi ntar dibersihin sampai rumah, pokoknya lo aman deh gitu. Makanya dia kalau gue pergi jauh kayak gitu dia lebih was-was, apalagi kayak gue kan lebih sering keluar kota terus kan.
Jadi yang pengalaman kayak gitu nggak cuma satu, banyak banget sebenarnya. Jadi kayak nemuin yang kayak gitu tuh yang bukan gue yang was-was lagi, pasti bokap gitu kayak, Dek kamu aman atau gimana gitu kan, pokoknya permisi aja udah gitu, tapi kayaknya nggak mempan. Jadi ya udah, jadi kadang gue suka ngajak yang ayo dong ini dong temenin gue deh atau enggak gitu, ya udah deh tapi janji ya harus ini ya harus ini ya, ya dia ya aja sih, tapi habis itu kabur. Yang jagain gue kan dari kecil kan, jadi dia emang suka datang, terus kalau dia berasa nggak nyaman dia cabut. Jadi kalau dia aman-aman aja dia bakal oh ya udah aman. Terserah dia aja jadinya datang perginya gitu, terserah dia aja ya. Tapi kalau dia mau datang atau mau pergi dia izin juga tuh. Saya cabut dulu ya, pergi dulu ya gitu-gitu. Aku cabut maksud gitu. Aku cabut. Nggak bisa nahan juga, aku cabut. Oh langsung ngomong gitu aja. Dan ini yang dilihat temen tadi yang dilihat di bangku kosong yang di sebelah gua. Tapi anehnya cowok-cowok yang sejurusan gue itu selalu duduk di sebelah gua. Jadi kayak pengen aja gitu, walaupun 10 menit, 12 menit atau sebentar aja gitu duduk sama lo, tapi habis itu pindah. Nanti datang lagi satu, pindah. Tapi kalau temen gua ya gitu ya Rin ya. Iya. Tapi lo nggak berasa sepi? Enggak, nyaman-nyaman aja. Ya, maksudnya malah ada orang beneran, gue kayak duduk kan harus kayak yap. Jadi jaga sikap deh gue bang. Ya gimana ya, tapi ya gitu. Jadi ya gimana, udah jagain dari kecil, jadi gue kayak lebih percaya sama dia. Kayak dia bilang jendela tutup apa buka nih gitu kan, kayak buka jendela tutup gitu aja, kayak tutup aja, udah tutup aja, nggak usah dilihat, kadang dia gitu. Dan teman-teman yang lain pun nggak yang gue mau duduk sebelah lo terus-terusan, nggak gitu juga ya? Enggak, emang dibiarin ganti-gantian. Dan emang kosong dulu, ada yang duduk pergi, kosong lagi gitu. Di busnya gitu. Terus yang pemandu ini sampai balik lagi itu masih digelendotin? Masih. Ya nggak tahu endingnya gimana. Gue nggak tahu. Soalnya kalau katanya yang jagain gue karena dia udah sompral duluan di awal. Karena dia bilang, iya gue bisa lihat, gue bisa ini, biasanya. Nah itu yang gelanya tuh, dia nggak tahu. Oh akhirnya didiemin sama Mbak Rini dan teman-teman karena dia sempat ngomong seperti itu juga. Dia ngakunya ke semua orang begitu. Jadi terus gue juga nanya kan sama Caca, ini gimana nih Cak? Ya biarin aja lah. Jangan paling pusing-pusing sedikit, tak mual, biarin aja. Kan dia nggak minta tolong kan. Ya udah. Dan dia merasa bisa, padahal aktualnya kalau dilihat itu aja dia nggak tahu ya. Kalau Caca tuh tahu karena gue bisa, bukan nyembuhin ya, tapi gue tahu caranya. Tanpa gue harus ini, itu juga ada instruksinya. Ya maksudnya dari sepuh-sepuh yang lain, jadi ini harus ini gitu. Oh dikasih step-stepnya kalau lagi ada mau nyembuhin orang atau apa, dikasih tahu nih, lakuin ini dulu, ini dulu. Kayak misalnya ketempelan gitu kan. Lo ada caranya nggak sih kalau ngilangin ketempelan tuh kayak gimana? Itu tuh gue harus lihat orangnya dulu, siapa yang emang ketempelan. Oh ada caranya begini gini. Tapi masing-masing orang tuh beda-beda. Tapi kalau ditanya, tapi kan lo muslim, gue bukan. Ya berdoalah sesuai dengan agama dan kepercayaan lo aja. Karena kan itu doang, yang bahasanya beda, tapi kan tujuannya tetap baik. Udah itu aja. Gitu sih yang diajarin sama kakek gue juga gitu. Ya cuman beda penyebutannya aja sebenarnya ya. Tujuannya kan sama-sama berdoa, gampangnya gitu ya. Universal, doa itu kan mau gimana aja juga terakhirnya amin. Udah. Dan sama-sama tujuannya ke Tuhan, mau Tuhan yang mana ya. Walaupun kelihatannya beda, pasti kan tujuannya tetap minta tolong sama yang kuasa lah ya. Iya. Itu sih. Terus sih yang di foto yang tangannya Mbak Rini tarik-tarik itu kan yang ada di foto di sana ya, dengan baju dan
gelang. Pokoknya tangannya sama persis. Tangannya putih kecil, gitu sama persis, halus banget. Karena kan gue megang. Dan itu yang Mbak Erini lihat di foto yang ada di museum itu. Persis. Dan gue tuh sebenarnya jadi kalau gue ya ada pantangannya. Kayak misalnya kalau gue bersentuhan sama makhluk yang kasat mata, itu gue bisa biru atau sakit. Nggak langsung setelahnya. Misalnya setelah dari tempat itu pulang ke rumah sakit. Dari situ pun karena megang, itu gue ada beberapa hari gue sakit. Beberapa hari setelah pulang sakit? Makanya bokap nanya, ketemu apa, megang apa gitu. Yang paling parah tuh gue pernah juga sampai mimisan. Dan itu situasinya nyokap udah nggak ada. Jadi gue pulang kayak jet lag, bingung, nggak tahu nih ngomong sama siapa kan. Karena mimisan 3 hari ke tempat yang sama, ternyata penghuni di sana itu nggak suka. Tapi karena dibikin selamatan, permisi, terus akhirnya dia bilang, oke, kalian pakai yang bawah, ruangan bawah, tapi jangan ke atas. Punya gue yang atas. Jadi itu kayak mimisan 3 hari itu gue kayak peringatan aja. Gitu. Sampai segitunya ya? Sampai segitunya banget. Itu bukan di daerah tapi di Jakarta. Oh iya? Terus ya kalau negosiasinya di lantai atas nggak kepake, bener-bener nggak dipakai sama sekali? Jadi bosku tuh waktu itu atasan gue sebelum ganti, dia nanya, Rin tolong cekin, besok kita mau selamatan. Besok banget? Iya. Baru bukanya seminggu dan gue baru tahu di hari itu kan. Jadi gue ngecek kamar mandi segala macam. Kamar mandinya juga kok akhirnya nggak jalan. Ya pas dia buka kamar mandinya ternyata ada siluman ular dengan manusia kepalanya. Oke, itu yang lihat nggak cuma gue, terus temen gue yang nggak bisa lihat tiba-tiba kok hawanya nggak enak, kayak ada ular gitu nggak sih? Dia nggak sih gitu, kayak dia ngasih rasa gitu. Iya emang. Yaudah kita tutup aja pelan-pelan. Iya. Di itunya juga ada. Iya ada. Udah kita pelan-pelan. Terus kita ke atas kan, wah bagus juga nih gitu kan. Terus tiba-tiba ya teriak yang kunci yang gede gitu kan. Ngapain kamu kesini gitu kan? Daerah gue. Sempet kaget juga, waduh iya gue nggak permisi lagi gitu kan. Ya udah kena di situ, mimisan, pulang, tapi nggak bilang sama orang kantor, takut biar nggak takut kan. Jadi gue tuh gini, gue kalau nggak mau bilang ke orang, kalau takutnya orang tuh jadi gak usah main nama dia aneh gitu, atau enggak lu jangan ngomong apa-apa ya di sini, ntar bikin gue takut. Gue malah yaudah deh daripada gue diem aja. Jadi kalaupun gue lihat, lo liatnya gue aja, mau ngomong apa gue aja, tapi jangan sampai gue ngomong sama teman-teman gue. Paling gue cuma tar dulu ya gue mau ke toilet, padahal gue lagi ngapain di situ. Kayak ya udah deh permisi deh, ini deh apa yang nggak suka, ini oke, nanti gue balik. Terus nanti kita ya duduknya jangan kesini, duduknya di sini aja gitu. Karena mungkin ada yang duduk gitu kan. Kenapa enggak, biar kelihatan estetik aja gitu. Penyampaiannya dari Mbak Rini ke teman-teman yang lain diperhalus jadinya ya. Kan takutnya begitu. Kayak di kantor aja nih, kadang ada juga yang kalau yang gedung sekarang, gue sampai ngomong gini, itu siapa sih yang senyum-senyum? Senyum siapa? Kata gitu. Itu gitu kan. Nunjuk gitu. Ada orang tahu. Wah, terus dia kayak oke. Oh, ternyata pakai seragam, mungkin bekas di situ atau gimana gitu. Oh, jadi seragamnya sama? Kayak dia kerja juga. Terus pulang mbak, iya pulang gitu. Karena gue doang, mbak pulang mbak, udah malam mbak gitu kan. Ya maghriban dulu gitu. Tapi sambil ngetik kayak apa, sambil nunggu azan kan. Nah, itu pernah kejadian juga, kursi belakang di kan kantor gue tuh nggak pernah ada sekatnya kan. Tiba-tiba jalan nabrak tembok, gak ada orang padahal. Kursi. Oke, aku pulang. Kayak bel gitu kan. Oke, aku pulang. Terus yang di ujung itu, hati-hati ya mbak. Ya mas. Gitu. Ya mas. Tetap pulang. Tetap. Karena gue menghargai yang udah nggak ada juga kan. Mereka kan lebih dahulu kan di situ. Jadi kayak ya udah di situ. Gitu. Berarti Mbak Rini ya ibaratnya kayak di tempat kerja pun gue ngambil jalan tengah aja deh ya. Temen gue yang
teman-teman teman beneran ini nggak keganggu sama yang di situ dan apa yang gue lihat. Terus yang nggak kelihatan pun nggak keganggu sama teman-teman yang ada di sini gitu ya. Contohnya kayak duduk tadi tuh, yaudah jangan duduk di sini. Entah Mbak ini ngelihatnya ada yang duduk atau apa, geseran aja yuk gitu ya. Biar kalau di foto bagus nih cahayanya nggak gelap gitu. Dihalusin biar dua sisi ini ngelihatnya sama-sama enak ya, sama-sama tenang nggak keganggu gitu ya. Terus balik lagi sama yang di Putri tadi, yang di lukisan. Tujuannya dia bisa tangannya kepegang itu buat apa? Jadi mungkin gini, ini tuh tamu, jadi dia tuh pengen menyambut. Dia seneng ada yang datang, orang baru, dan dia mungkin kaget karena gue pegang. Dia cuman lagi ada di situ, terus tiba-tiba Mbak Arini buru-buru, Mbak Arini sangka temen, akhirnya ya nggak tahu kalau itu yang dipegang dia. Dia padahal cuman ada di situ aja. Ada di situ. Yang nggak niat di nyodorin tangan juga. Enggak. Jadi kayak ayo gitu kan, kita ditunggu ini gitu kan, ayolah gitu kan. Jadi kayak tadi bukan ini iya ini gitu kan. Terus dia cuma nyuruh gue buat nanti duduk ya di ada ini kayak mini panggung gitu kan. Ternyata dia cuma pengen ngucapin kayak tarian perpisahan kayak gitu. Jadi kayak oh gitu maksudnya, karena kan gue juga sebenarnya baru yang menerima diri gue kayak oke, gue bisa lihat nih pas kuliah justru. Oh setelah kuliah. Karena yang biasa ngejagain gue kan dia jangan sampai lo lihat gitu. Gitu. Jangan yang tadi duduk di bangku di bus itu ya. Jadi dia lo cukup lihat gue aja. Yang serem tuh bagi lo gue, nggak yang lain. Gitu. Dan dia bisa masuk ke gue juga. Kalau gue kan nggak gampang marah gitu kan ya. Tapi kalau udah gue marah sama orang, sampai gue ngomongnya nadanya tinggi, itu dia yang masuk. Nanti gue lupa, emang gue ngomong apa ya gitu. Emang gue segitunya ya, gue cuman inget gue terakhir ngomong ini gitu loh. Kalau hati emosi, ntar ujung-ujungnya yang marah dia ya, bukan Mbak Arini ya. Soalnya dia begini, kalau lo emang gak bisa marah, biar gue yang masuk. Gue maki-maki gitu kan, gue gak suka kalau lo digituin gitu. Berarti balik lagi ke hotel tadi nih, yang di Jogja. Hotel ini berapa lantai Mbak? Hotel ini tuh cuman 2 lantai. Oh 2 lantai, jadi awalnya nggak tahu ya kalau sekarang ada pembangunan baru lagi. Soalnya di situ aja tuh udah hotelnya tuh lumayan gede gitu ya, tapi ya gitu nggak ada liftnya aja. Dan bangunannya itu bangunan Jogja banget atau bangunan modern? Hotel zaman dulu waktu itu ya. Bangunannya bangunan lama gitulah ya. Dan itu dia kenapa di lantai 2 kamar tempat temennya Mbak Arini ini kepikirannya bocor karena itu di lantai 2 ya. Awalnya jadi kepikirannya bocor kali gitu. Dan itu juga kenapa kasurnya jadinya dipisah. Tapi lucu aja gitu, teman-teman gue gini, kamar kok luas ya, kamar gue tuh kecil-kecil. Jadi dapat yang luas, kecil kan lucu aja gitu. Dan kenapa Mbak Arini dan 3 kawan ini yang dapat yang gede ya? Nggak tahu juga tuh, padahal bisa aja kamar gede itu diterima sama orang lain. Tapi gini, setiap kali gue pergi dari gue kecil nih, kamar apapun yang gue tempatin itu selalu jadi base camp. Gitu. Seperti si Mbok tadi, ya emang base campnya di situ. Dan selalu dapatnya base campnya itu dikasihnya ke Mbak Arini tuh. Mau kemanapun itu. Walaupun tenda sekalipun pasti jadinya base camp. Gitu, gue juga gak ngerti. Tapi kalau kata nyokap, ya mungkin kamu kan niatnya baik, terus kamu permisi. Makanya kayak kata nyokap gue, pergi harus wudu biar bersih gitu kan. Terus kalau nyampe ke tempat baru, ya ibadah gitu. Ya nandain kalau kamu permisi gitu aja. Gitu sih. Dan si
perempuan yang pertama kali datang ke resepsionis itu nggak tahu dari mananya. Enggak. Berarti ada yang nyadar dari, Mbak ini kan dari atas tuh, emang niat buat ketemu resepsionis dan ngomongin itu. Berarti ada yang tahu dan dia menjadi perempuan itu dong? Kayaknya gitu. Kan soalnya dia bisa menyerupai siapa aja. Ya kan, makhluk kayak gitu kan bisa, kita aja bisa difotokopi, berarti gitu. Dan si resepsionis yang emang aslinya semuanya laki semua kan ya? Yang tadi dibilangin. Dan mereka tahu apa yang terjadi dan sosok-sosok apa aja yang ada di hotel itu, mereka sebenarnya tahu. Dan dia bilang pokoknya pakai pas nyebutin nomor kamar tuh mereka juga kayak lihat-lihatan tuh kayak, oh kayaknya emang kamar gini yang paling ada penghuninya banget kali ya gitu. Dan berarti kalau dia merasa heran dengan kamar itu, kejadian itu udah lumayan sering terjadi di hotel itu dong ya? Iya, kan soalnya ada penjaga ayam juga. Jadi mungkin aromanya ke sana, jadi yang lewat terus masuk atau gimana kan kita juga gitu proses gimana ya penginapan soalnya. Yang pasti banyak pengunjung hotel yang kebagian kamar itu dan selalu ada komen-komen itu sampai mereka, oh kamar ini lagi gitu ya. Kayaknya gitu sih. Sama kamar yang depan gue itu, yang kamar temen gue itu. Pasti karena baunya itu cuman di jam malam. Oh di malam doang? Pas air netes itu bau. Kan kita mikirnya, oh ini kali talang air kali bocor, atau pas karena ada anak-anak kali jadi tumpah gitu kan. Tapi menurut Caca bukan. Ya dia bilang kan, darah rekening, darah itu gitu. Enggak lah, lo logika lo lah atau gimana kata gitu. Ya iya sih, tapi kan gue nggak mau bikin takut anak-anak. Nanti kita kan juga numpang, jadi ya sudahlah, anggap aja souvenir. Tapi di atas itu, di lantai 2 itu ada berapa kamar? Banyak, Mbak? Banyak, tapi gue nggak sampai atas. Karena yang jagain gue nggak usah sampai atas. Jangan, kata dia gitu. Atas ini atas mana nih? Maksudnya di lantai 2? Di lantai 2-nya lagi. Gue juga nanya, apa perlu ke atas nggak? Jangan. Oh jadi ada dasar, lantai 1, lantai 2 gitu. Nah yang tadi bocor itu sebenarnya di lantai 1 ini nih? Bukan di lantai atasnya? 2. Oh, berarti nggak mungkin bocor dong harusnya? Iya. Karena di atasnya masih ada kamar lagi kan? Iya masih ada. Oh, itu gue kira tadinya itu udah paling atasnya, bukan ya? Oh, masih ada 1 lantai lagi, jadi harusnya kalaupun estimasi bocornya dari saluran air ya? Iya betul. Dan atas nggak diizinin buat ngeliat-ngeliat ke atas? Sama enggak, karena yang jalan teman kasat mata gue. Jadi kalau dia mau, gue mau ke tempat ini nih gitu kan, ya udah gue aja yang jalan, gue tunggu sini. Dia yang mantau dulu, kalau menurut dia oke, tapi nanti dia gitu. Kesana gue juga dapat gambarannya. Oke. Jadi nanti misalnya gue lagi sama lo nih, kak kita undang ya gini. Oke. Aku aja ke sana. Oh, terus misalnya ada teman atau apa, misalnya ketemu sama lo nih, oh tempat lo tuh gini. Itu bisa karena dia yang jalan. Oh, jadi sebelum Mbak Arini nyampe pun udah dikasih lihat, tempatnya begini-begini, gambarannya semuanya udah diterima duluan walaupun Mbak Arini belum nyampe ya. Tadi aja dia juga gitu. Udah sih udah lihat. Tapi aku di rumah aja deh, tadi gitu. Jadi cuman, oke, aku pulang, aku cabut. Itu nggak sebut apa-apa. Nanti yang lain datang ke situ gitu. Nemenin. Gitu. Oh ya udah. Kalau yang lain selain teman kasat mata gue kan namanya L. Jadi kalau bukan L, yang satunya berarti itu yang memang dari sepuh di atas. Gitu. Itu yang udah berarti bukan tingkatannya L lagi yang jaga. Harus dia yang berundangan. Kalau L udah cabut berarti ya udah bukan urusan gue nih. Yang ntar gue bisa kejebak di sini, gue ogah gitu. Dia pun tahu limitnya dia gimana ya. Jadi menyerahkan. Tolongin ya, yang ini nggak ikutan gitu ibaratnya gitu ya. Aduh.
Mbak Rini, makasih banyak ya. Iya. Udah mau main ke Narasi Misteri, udah Iya. mau cerita-cerita di sini pengalamannya. Iya, makasih banget udah diundang juga sama Narasi Misteri. Makasih. Semoga kedepannya sehat-sehat terus ya Mbak. Amin, amin. Dan apapun yang dilakukan dan diusahakan kedepannya bisa sukses dan lain-lain. Betul. Makasih banyak ya Mbak. Iya, sama-sama. Nah Mbak Rini, kalau boleh tahu ada Instagram atau apa yang boleh kalau di-share? Kadang ada yang mau tahu nih. Oh ya, gue cuman punya Instagram doang. Jadi gue kalau ada yang orang DM atau teman-teman mau nge-DM tuh boleh banget, karena gue tuh sebenarnya buka ya komunikasi atau kalau mau ada yang curhat ya nggak apa-apa gitu. Mau nanya-nanya apapun itu dipersilakan banget ya. Boleh banget. Apa tuh IG-nya? Di Arini Wuninggali. Arini _Wuninggali. Oke, nanti ada di bawah dan di deskripsi juga ada, lo bisa lihat di deskripsi Instagramnya Mbak Arini. Dan buat kalian jangan lupa nih komen di bawah gimana pengalaman dari Mbak Arini, dan lo juga bisa like dan share sebanyak-banyaknya jika kalian suka dengan pengalaman yang tadi diceritakan oleh Mbak Arini. Dan kalian juga bisa menceritakan pengalaman kalian, tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau email ke Narasi Misteri. Dan jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri, karena di situ ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Ya udah kalau gitu Narasi Misteri pamit. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin